Ketika fondasi Kristus Sang Batu Karang telah diletakkan di dalam kehidupan kita, kita membangun di atas fondasi tersebut dengan mendengar dan melakukan firman Allah, dengan rajin mempelajari dan menerapkan pengajaran firman Allah di dalam hidup kita. Inilah sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada para penatua gereja di Efesus, "Dan sekarang aku mempercayakan kalian kepada Allah dan kepada firman kasih karunia-Nya yang sanggup untuk membangun dan memberikan warisan di dalam semua orang yang dikuduskan." Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Adalah firman Allah dan hanya firman Allah. Ketika kita mendengar dan melakukannya, ketika kita mempelajarinya dan menerapkannya, yang sanggup membangun di dalam diri kita sebuah bangunan iman yang kokoh dan kuat, yang diletakkan di atas fondasi Kristus sendiri. Hal ini membawa kita kepada pokok bahasan yang sangat penting dalam iman Kristen, hubungan antara Kristus dan Alkitab. Dan karenanya, hubungan setiap orang Kristen dengan Alkitab. Di seluruh halaman-halamannya, Alkitab menyatakan dirinya sebagai firman Allah. Sebaliknya, di dalam sejumlah bagian Alkitab, gelar yang sama, firman atau firman Allah, diberikan kepada Yesus Kristus sendiri. Sebagai contoh, dalam permulaan adalah firman, dan firman itu ada bersama Allah, dan Allah adalah firman itu. Yohanes 1 ayat 1. Dan firman itu menjadi daging dan bertabernakel di dalam kita, dan kita memandang kemuliaannya, kemuliaan sebagai satu-satunya yang lahir dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Dan Dia dikenakan jubah yang dicelupkan darah, dan namanya disebut firman Allah. Wahyu 19 ayat 13. Identitas nama ini menyingkapkan identitas sifat. Alkitab adalah firman Allah, dan Kristus adalah firman Allah. Masing-masing adalah sama-sama pewahyuan Allah yang ilahi, berotoritas dan sempurna. Masing-masing ada dalam kesesuaian sempurna satu sama lain. Alkitab secara sempurna menyingkapkan Kristus. Kristus secara sempurna menggenapi Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Kristus adalah pribadi firman Allah. Sebelum inkarnasinya, Kristus adalah firman kekal yang bersama-sama Bapa. Dalam inkarnasinya, Kristus adalah firman yang menjadi daging.
Roh Kudus yang sama yang menyingkapkan Allah melalui firman-Nya yang tertulis juga menyingkapkan Allah di dalam firman yang menjadi daging, yaitu Yesus dari Nazaret. Kita berdoa. Tuhan Yesus, aku menyadari bahwa aku sangat bersukacita dengan pewahyuan-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Tetapi aku memohon Engkau untuk memberi aku lebih banyak cinta untuk firman-Mu yang adalah sama berkuasanya, sama menyelamatkannya, dan sama menyembuhkannya seperti diri-Mu. Karena Engkau dan firman-Mu adalah satu, Tuhan. Terima kasih untuk itu. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis.
Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.